Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan hebat dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi praktik baik sebagai kepala sekolah dengan mengambil tema mengelola satuan pendidikan dengan tekad untuk suatu perubahan. SMP Advent Tahuna terletak di Kelurahan Mahena, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan telah beroperasi sejak tahun 2002 dengan rata-rata siswa baru tiap tahunnya kurang lebih 13-15 siswa. Sejak tahun 2021, saya diangkat sebagai kepala sekolah oleh Yayasan Pendidikan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 daerah Misi Nusa Utara untuk memimpin sekolah Advent Tahuna untuk mencapai suatu visi dan misi sekolah yang menghasilkan siswa yang berkarakter, berprestasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta kreatif, produktif, dan mandiri. Banyak tantangan yang harus kami hadapi untuk dibenahi, di antaranya kondisi sumber daya, baik manusia maupun sumber daya keuangan yang sangat terbatas, sarana dan prasarana yang tidak memadai, dan jumlah peserta didik yang minim pada saat itu. Total sekitar 30 siswa untuk 3 rombongan belajar yang ikut berkontribusi pada masalah keuangan untuk pembiayaan operasional sekolah. Sebagai seorang manajer di sekolah, saya selaku kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas sekolah dengan memanfaatkan semua kompetensi yang dimiliki. Menurut Perdirjen GTK 7327 tahun 2023 tentang model kompetensi kepala sekolah, pasal 4, kompetensi teknis kepala sekolah, terdiri atas kompetensi kepribadian, sosial, dan profesional. Diawali dengan mempelajari akar masalah, mengapa ada tantangan yang terjadi, dan selanjutnya memikirkan bagaimana untuk mencari solusinya. Melalui rapat guru-guru, kami merumuskan apa yang harus direncanakan. Dan setelah itu, disampaikan rencana di hadapan rapat majelis sekolah untuk disetujui. Berdasarkan evaluasi dan kajian bersama yang melibatkan komite sekolah, maka beberapa keputusan diambil untuk dilaksanakan. Di antaranya adalah upaya peningkatan jumlah peserta didik baru. Peningkatan jumlah peserta didik adalah merupakan salah satu program prioritas yang akan berdampak pada penambahan dana untuk kebutuhan sekolah, baik melalui dana BOS maupun melalui dana komite sekolah. Berbagai promosi melalui kunjungan pelayanan di gereja-gereja penopang sekolah sebagai pemilik yayasan, yang menghimbau anak-anak anggota gereja untuk disekolahkan di sekolah milik yayasan. Kemudian ada kunjungan di gereja-gereja denominasi lainnya yang berada di sekitar sekolah dengan berbagai promosi yang ditampilkan seperti paduan suara sekolah dan sebagainya. Berbagai program untuk meningkatkan minat dan kepercayaan orang tua siswa untuk membawa anak-anak mereka bersekolah di SMP Advent Tahuna adalah di antaranya pembuatan asrama siswa. Pembangunan asrama siswa adalah hal yang penting dan sangat dibutuhkan karena alasan tidak ada tempat tinggal adalah merupakan alasan dari orang tua untuk tidak membawa anak-anak mereka bersekolah di SMP Advent. Untuk itu, pada tanggal 16 Februari 2022, atas dukungan komite sekolah, maka dilakukan peletakan batu pertama pembangunan asrama siswa secara swadaya dengan ukuran 18 kali 8 meter bujur sangkar, dihadiri oleh pemerintah setempat. Proses pembuatan asrama siswa melibatkan pihak masyarakat, Tentara Nasional Indonesia, dan kepolisian melalui program bakti sosial dalam pekerjaan pengecoran lantai dan pembuatan talut untuk mengamankan lokasi asrama siswa. Program pembentukan karakter, yaitu dengan membangun budaya, berdoa, dan membuat educare group sebelum kegiatan belajar di pagi hari sebagai wadah untuk meningkatkan
iman dan kerohanian, di sana juga ada unsur literasi, dan juga ada kepedulian satu dengan yang lain untuk saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kemudian, peningkatan keamanan sekolah dengan memasang CCTV di kelas diharapkan dengan program ini boleh dapat mengurangi, meminimalisir kemungkinan-kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan untuk menyalurkan bakat dan hobi peserta didik sesuai dengan pilihan mereka. Dilaksanakan setiap minggu setelah jam belajar selesai. Upaya peningkatan kualitas sekolah diawali dengan meningkatkan kompetensi kepala sekolah. Maka pada tahun 2022, saya sebagai kepala sekolah mencoba mengikuti tes seleksi kepala sekolah penggerak. Dan oleh Kemendikbudristek menyatakan bahwa SMP Advent Tahuna lolos dalam seleksi sekolah penggerak angkatan ketiga. Pada saat yang sama, maka terbuka kesempatan bagi guru dan kepala sekolah untuk mendapatkan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kemampuan, baik secara manajerial maupun dalam hal pembelajaran yang mengimplementasikan kurikulum merdeka. Melalui sekolah penggerak, maka SMP Advent mendapat banyak kesempatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengembangan sarana dan prasarana sekolah. Hal selanjutnya yang menjadi program prioritas adalah menciptakan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan aman. Pemasangan CCTV untuk memantau seluruh kegiatan anak di dalam dan di luar kelas, dengan menerapkan disiplin positif atau keyakinan kelas, kemudian merehabilitasi ruangan kelas yang rusak dengan anggaran swadaya sekolah. Mengimplementasikan kurikulum merdeka dalam pembelajaran serta terus melakukan refleksi dan evaluasi di setiap hari pada apel sebelum pulang kepada guru-guru untuk dapat berbagi tentang pengalaman-pengalaman dalam pembelajaran serta memastikan semua kegiatan di sekolah berfokus pada visi dan misi sekolah. Kewirausahaan di sekolah adalah salah satu kegiatan usaha yang penting untuk menambah income sekolah. Mengingat sekolah yang memiliki siswa yang sangat terbatas, yang rata-rata peserta didik adalah anak dari orang tua yang tingkat ekonominya kelas menengah ke bawah, mengakibatkan sumber dana yang diharapkan baik dari dana BOS bantuan pemerintah maupun sumber dana sesuai persetujuan komite yang diberikan dari peserta didik melalui pilihan-pilihan mereka untuk membiayai operasional sekolah sangatlah tidak cukup untuk membiayai gaji guru dan operasional lainnya dalam setahun. Syukur hanya kepada Tuhan setelah saya dipercayakan memimpin sekolah ini pada tahun 2021 hingga saat ini, maka ada penambahan sarana dan prasarana, di antaranya bantuan pemerintah, yaitu bangunan laboratorium komputer dan bangunan rumah dinas. Dan ada bangunan asrama siswa yang dikelola secara swadaya oleh sekolah dengan konstruksi 2 lantai yang dalam waktu dekat akan diresmikan penggunaannya untuk lantai 1 dengan total biaya kurang lebih 450 juta serta bantuan dari program sekolah penggerak. Sehingga pada tahun ajaran yang baru ini, di tahun 2024-2025, telah terjadi peningkatan siswa baru sekitar 90%. Adapun program yang direncanakan dan dijalankan di SMP Advent Tahuna, semuanya harus berdampak pada peserta didik. Keberadaan asrama siswa merupakan tempat tinggal bagi siswa yang ada di luar kota dan juga terbuka bagi siswa yatim piatu, anak terlantar, dan orang-orang yang tidak mampu secara finansial untuk dapat tinggal di asrama dan bersekolah, menempuh pendidikan untuk masa depan mereka. Kegiatan, usaha, industri rumah tangga yang dikelola di sekolah melibatkan orang tua siswa sebagai karyawan sehingga dapat membantu income keluarga untuk pembiayaan pendidikan anak-anak. Dan juga hasil dari keuntungan usaha ini akan digunakan membantu di dalam mengelola sekolah ini dari segi finansial. Sehingga harapan ke depan sekolah ini akan tiba di satu titik menjadi sekolah atau yayasan yang memiliki kemandirian. Semoga video ini dapat memberikan inspirasi kepada kita semua untuk terus berkarya dan meningkatkan semua kompetensi kita, baik sebagai kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, dan seluruh masyarakat, sehingga setiap perbuatan kita akan terus berdampak bagi anak didik kita saat ini dan bagi masa depan mereka. Tuhan memberkati kita semua. Salam.